Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kesi Lingging. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bisnis intelijen, di mana di sini membagikan segmentasi pelanggan ataupun customer. Jadi di sini saya memilih best customer sebagai acuannya. Nah, oke. Nah, untuk pendekatannya sendiri, di sini ini merupakan sebuah kerangka segmentasi yang jelas, membagi pasar berdasarkan karakteristik yang sama, membantu perusahaan memahami audiens, membandingkan peluang, dan menciptakan strategi yang tepat sasaran dan selaras dengan tujuan bisnis intinya. Di sini saya memilih seperti yang tadi saya bilang, saya mengambil bagian berdasarkan base customer. Nah, di sini ada mapping segmentasi customer. Ada beberapa negara, namun di sini akan menyorot negara yang memiliki pelanggan paling banyak. Misalnya ada di California dengan banyak pelanggan, itu ada 152 pelanggan yang menjadi prioritas utama manajemen stok dan layanan yang harus dipusatkan. Kemudian di regional utamanya ada seperti di Texas 57 orang, di koridor Pennsylvania itu ada 44, dan kemudian di bagian Illinois ada 34 orang untuk wilayah Midwest ataupun Timur. Di sini ada strategi supply chain-nya. Sebaiknya kita menempatkan tempat gudang ataupun pusat distribusinya itu di dekat California ataupun sekitar Texas, Illinois ataupun Pennsylvania untuk mengoptimalkan pengiriman ke wilayah-wilayah yang padat. Di sini juga ada zona kosong tanpa pelanggan. Di wilayah tengah ini ada karena pegunungan ya, jadi mungkin tidak ada pelanggan situ. Jadi area ini bisa dievaluasi supaya mengembangkan efisiensi rute logistiknya. Di sini ada segmentasi customer trend-nya, ada naik turunnya seperti pada tahun 2014 itu menurun fluktuatif sepanjang kuartal pertama tahun 2014 sampai ke tahun 2017 itu masih menurun. Kemudian pada fase awal 2014 hingga awal 2015, bisnis mengalami ketidakstabilan performa yang cukup besar, bahkan sempat terseret ini ke zona negatif ataupun kerugian. Nah, perubahan yang terlihat itu yang sangat masif terlihat saat profitnya meroket tajam ke titik tertinggi sepanjang sejarah pada akhir tahun 2015. Ya, walaupun sempat mengalami penurunan drastis lagi di tahun 2016 ini, grafik ini ditutup dengan tren pemulihan atau rebound yang cukup solid sepanjang tahun 2017. Gitu. Ini juga ada mensegmentasikan customernya berdasarkan produk yang dibeli. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, yang paling mendominasi itu binders dan kertas paper sebagai produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Kemudian ada yang stabil seperti handphone, storage, aksesoris, dan bangku yang memiliki performa penjualan yang kuat dan seimbang di kelas menengah. Lalu volume terendahnya ataupun yang kurang diminati ada pada copiers dan supplies. Itu ada 5 sampai 8 pembelian. Di sini juga ada list customer segment. Di sini saya urutkan dari customer yang membeli paling banyak sampai yang paling rendah. Nah, di sini berdasarkan nilai RFMM-nya, total ataupun total nilai pembelian atau sales per pelanggan. Saya mengurutkan dari kontributor pendapatan tertinggi ke terendah supaya mempermudah identifikasi pelanggan yang paling bernilai bagi bisnis. Pelanggan teratas sudah ataupun top spendernya ada Sanjit Inggel, kemudian dengan total belanjanya itu ada 12.000.
12.000, ini masih ada aksen lagi. Kemudian yang kedua itu ada John Lee, mendekati 10.000 pembelian. Lalu yang ketiga ada Pat Chris di atas 8.500, melengkapi jajaran 3 besar pelanggan paling menguntungkan. Nah, detail pelanggan terpilih berdasarkan informasi tooltip ini, pelanggan bernama William Brown tercatat memiliki total kontribusi penjualan sebesar 6.160. Nah, di sini ada batasan minimum segmennya. Kami batasi itu pada yang paling rendah ada di 3.700 sekian yang ditutup oleh Michael Moore. Nah, di sini ada beberapa segmentasi untuk rekomendasi customer relationship managementnya. Yang pertama itu ada program loyalitas VIP. Di sini kita menerapkan tiered loyalty dengan keuntungan eksklusif seperti diskon khusus ataupun prioritas pelayanan untuk mempertahankan top spender seperti Sanjit, kemudian John Lee, Pat Chris, Harry Mary, Lena Craigton dan seterusnya. Serta di sini melakukan otomatisasi pembelian ulang, di mana kita mengirimkan pengingat otomatis kepada pelanggan ataupun kepada customer berdasarkan siklus habisnya barang untuk produk habis pakai seperti binders dan paper. Jadi kayak reminder gitu kepada pembeli ataupun yang udah membeli sebelumnya, kita lakukan pengingat kepada mereka. Kemudian ada cross selling terpilih. Di sini seperti menyilangkan barang kayak misalkan pons atau storage. Jadi di sini kita memanfaatkan daya pembelinya. Jadi mereka yang memiliki daya beli tinggi untuk menawarkan produk lengkap dengan margin yang lebih besar. Kemudian ada key account management. Kita membuat tim khusus untuk mengelola pelanggan besar secara personal, terutama di wilayah yang padat-padat itu seperti Texas tadi, California, Illinois, dan Pennsylvania. Kemudian kita lakukan program apresiasi dan feedback eksklusif. Pertama kita lakukan survei dulu kepuasan pelanggan. Kemudian kita memberikan penghargaan tahunan khusus sebagai bentuk customer appreciation untuk mendengarkan masukan mereka guna memastikan layanan tetap prima dan mencegah mereka beralih ke kompetitor yang lain. Jadi di sini kesimpulannya, secara keseluruhan sebenarnya performa bisnis menunjukkan struktur yang sangat kuat di mana profitabilitasnya yang sempat fluktuatif di tahun 2015 di masa lalu kini berhasil pulih dengan solid berkat kontribusi besar dari kelompok pelanggan terbaik. Jadi fokus operasional, manajemen stok serta infrastruktur logistik sebaiknya dipusatkan di wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti di yang padat pembelinya seperti California, Texas, dan lain-lain dengan jumlah pelanggan terbanyak serta di sepanjang Illinois dan Pennsylvania untuk mengoptimalkan efisiensi distribusi regional. Dari sisi produk, kestabilan omset yang sangat bergantung pada kategori kebutuhan kantor seperti binders dan paper menjadi penggerak volume transaksi terbesar. Dengan kita mengkonsentrasikan sumber daya pada wilayah kunci tersebut, kita dapat menjaga ketersediaan produk teralis serta mempertahankan loyalitas pelanggan bernilai seperti Sanjit Ingle hingga top 5 pembeli ataupun spender. Jadi perusahaan dapat memangkas biaya logistik sekaligus menjaga tren pertumbuhan profit yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.